Timnas Inggris lolos ke semifinal Euro 2024 setelah menggebuk Swiss di babak adu penalti. Bermain di Düsseldorf Arena Sabtu malam waktu Indonesia Barat, Timnas Inggris dan Swiss harus melakoni duel hingga babak tambahan waktu. Pasalnya, skor imbang 1-1 bertahan hingga extra time. Swiss mampu lebih dulu membobol gawang Inggris pada menit ke-75 melalui Bril Embolo. Namun keunggulan Swiss hanya bertahan 5 menit saja. Sebab pada menit ke-80, pasukan Gareth Southgate mampu menyamakan skor menjadi 1-1 lewat tendangan keras Bukayo Saka. Hasil imbang 1-1 bertahan hingga 90 menit dan memaksa laga berlanjut ke extra time. Sayangnya di babak perpanjangan waktu tidak ada gol yang tercipta sehingga laga harus berlanjut ke babak adu penalti. Eksekutor pertama Swiss, Manuel Akanji, gagal menceploskan bola hingga akhirnya timnya kalah 3-5 di babak adu penalti. Fans Inggris berulah di Piala Eropa 2024. Mereka mengejek fans Jerman sehingga terjadi keributan. Menurut laporan Daily Mail, keributan terjadi di sepanjang Jalan Alstad. Sekelompok fans Inggris di luar bar melontarkan nyanyian yang meledek fans Jerman. Perkelahian singkat kemudian terjadi di antara segelintir orang yang saling memukul dan menendang. Beberapa benda dilemparkan sebelum akhirnya para fans Jerman tampak menjauh. Pihak kepolisian kemudian menutup beberapa jalan untuk menghindari keributan lanjutan. Situasi di Jalan Alstad pun disebutkan menjadi sangat tegang. Timnas Belanda berhasil memastikan langkah mereka ke babak semifinal Euro 2024 setelah mengalahkan Turki dengan skor 2-1. Bertanding di Olympiastadion Berlin, duel tersebut berlangsung sengit. Turki lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Samet Akaidin pada menit 35. Namun Belanda berhasil membalikan keadaan di babak kedua. Gol penyeimbang Belanda dicetak oleh Stefan de Vrij pada menit ke-70. Tekanan yang terus diberikan Belanda membuahkan hasil ketika terjadi gol bunuh diri oleh Mert Mulder pada menit ke-76. Dengan kemenangan ini, Belanda melaju ke babak semifinal Euro 2024. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Inggris yang sudah lebih dulu lolos setelah mengalahkan Swiss lewat babak adu penalti. Beberapa laporan di Italia menyebut jika Chelsea siap menurunkan harga Romelu Lukaku. Sang pemain kabarnya ingin bersatu kembali dengan Antonio Conte. Kini, Conte telah mengambil alih Napoli dan berusaha mendatangkan sang striker yang baru saja menyelesaikan masa pinjamannya bersama Roma. Chelsea tidak melihat pemain asal Belgia tersebut berada di masa depan klub dan ada klausul pelepasan 44 juta euro dalam kontraknya. Namun baru-baru ini Sport Mediaset mengklaim jika pihak The Blues kini siap untuk memberikan diskon. Mereka siap membiarkan sang pemain pergi dengan harga sekitar 25-30 juta euro. Lamine Yamal terus membuktikan diri bahwa ia layak dipercaya masuk tim inti Spanyol seiring keberhasilan tim menembus semifinal Euro 2024. Yamal membayar kepercayaan yang diberikan oleh pelatih dengan baik. Bukti peran besar Yamal bagi Spanyol di Euro 2024 adalah torehan asis yang ia lakukan. Yamal sudah mencetak 3 asis sejauh ini dan menjadi pemuncak daftar asis. Asis terakhir Yamal terjadi saat Spanyol mengalahkan tuan rumah Jerman dengan skor 2-1. Peluang Yamal untuk terus menambah koleksi asis masih terbuka seiring keberhasilan Spanyol ke semifinal yang akan menghadapi Prancis. Klub Arab Saudi An-Nasr dilaporkan akan kembali mencoba untuk merekrut Bruno Fernandes di musim panas ini. ESPN melaporkan bahwa An-Nasr berminat untuk merekrut Fernandes atas rekomendasi Ronaldo. Pemain 39 tahun itu merasa bahwa Fernandes bisa memberikan dampak yang besar bagi timnya di musim depan. Menurut laporan yang sama, An-Nasr dilaporkan siap tampil jor-joran untuk mengamankan jasa Fernandes. Mereka tahu bahwa MU ogah menjual sang pemain, jadi mereka menyampaikan tawaran yang sangat besar untuk transfer ini. Bayaran tersebut disinyalir berada di angka lebih dari 100 juta euro. Manuel Neuer kini sudah berusia 38 tahun dan kontraknya bersama Bayern Munich juga segera berakhir pada musim panas 2025. Situasi itu membuatnya mendapatkan banyak pertanyaan mengenai kelanjutan karirnya sebagai seorang penjaga gawang profesional. Dalam sebuah wawancara dengan Die Welt, Neuer mengungkapkan bahwa dia sangat terbuka untuk mencoba kesempatan bermain di luar Jerman, termasuk bermain di Liga Amerika atau MLS. Hanya saja, ia menolak untuk pindah ke klub Timur Tengah. Neuer bergabung bersama Bayern Munich pada tahun 2011 silam. Ia telah membuat lebih dari 500 penampilan di semua kompetisi. Ada kabar buruk datang bagi Arsenal. Bek tengah mereka William Saliba dikabarkan menjadi incaran Real Madrid. Cult Offside melaporkan bahwa Real Madrid saat ini lagi butuh bek tengah baru di tim mereka.
Los Blancos baru saja berpisah dengan Nacho Fernandez. Sang bek memilih pindah ke Arab Saudi sehingga kini Real Madrid kekurangan bek tengah. Itulah mengapa mereka berminat untuk merekrut Saliba. Namun menurut laporan yang sama, Arsenal tidak akan membiarkan Real Madrid mendapatkan jasa sang bek di musim panas ini. Bagi Arteta, Saliba adalah pemain kunci The Gunners. Kepergiannya akan meninggalkan lubang besar di lini pertahanan klub. Manchester United kembali menghadapi penolakan dari Benfica setelah tawaran kedua mereka untuk gelandang muda João Neves ditolak oleh raksasa Portugal tersebut. Menurut laporan dari media Portugal Correio da Manhã, Manchester United mengajukan tawaran sebesar 70 juta euro. Namun Benfica dengan cepat menolak tawaran tersebut. Pasalnya, Benfica tidak berada dalam tekanan untuk menjualnya dengan harga murah. Pada Agustus lalu, Benfica menyetujui kesepakatan baru dengan Neves yang mencakup klausul pelepasan senilai 120 juta euro dalam kontrak yang berlaku hingga akhir musim 2027-2028. Para pemain Bolonya nampak banyak yang bersinar. Salah satunya adalah Dan Doye yang juga menunjukkan kemampuannya saat membela Swiss dalam turnamen Euro 2024. Tampil impresif dengan membantu negaranya melangkah ke perempat final, Doye mulai meramaikan bursa transfer. Sebagaimana diketahui, Manchester United menunjukkan minat serius kepada pemain berusia 23 tahun tersebut. Menurut laporan dari Goal, The Red Devils tanpa punya kesempatan untuk membawanya ke Old Trafford, sebab hanya tim asuhan Erik ten Hag yang bersedia mengeluarkan dana sekitar 21 juta pound sterling. Barcelona akan menerima kompensasi dari UEFA terkait cedera yang dialami Pedri di awal laga perempat final Euro 2024. Pedri kembali alami cedera lutut setelah tackle keras yang dilakukan Toni Kroos di awal pertandingan antara timnas Jerman versus Spanyol. Gelandang muda tersebut harus ditarik keluar saat laga baru berjalan 8 menit dan Pedri tampak menangis saat ia berjalan menuju bench. Seperti diberitakan Mundo Deportivo, melalui program perlindungan klub yang diterapkan UEFA, otoritas sepak bola Eropa itu pun akan menggelontorkan kompensasi kepada Barcelona selaku pemilik Pedri. Atletico Madrid dikabarkan telah menolak tawaran Chelsea untuk striker asal Spanyol Samu Omorodion. Pasalnya, Atletico tidak berada di bawah tekanan untuk menjual Omorodion. Menurut laporan The Sun, mereka telah menolak tawaran dari Chelsea senilai 42 juta pound sterling. The Blues perlu secara dramatis meningkatkan tawaran mereka untuk membawa pemain berusia 20 tahun itu ke Stamford Bridge di musim panas ini. Mereka kemungkinan harus memenuhi klausul rilisnya yang bernilai hampir 70 juta pound sterling. UEFA telah mengambil keputusan terkait OG Sinis dan Manchester United. Mereka mengizinkan kedua klub yang berada di bawah naungan Ineos itu untuk bermain di Liga Eropa 2024-2025. Ini disebabkan kedua tim bisa membuktikan kepada UEFA bahwa mereka tidak terkait satu sama lain. Mereka memiliki pengambil keputusan yang berbeda di tiap klub sehingga meminimalisir konflik kepentingan. Namun UEFA juga menegaskan bahwa MU dan Nice tidak boleh terlibat transfer dari periode Juli 2024 hingga September 2025 mendatang. Kedua tim tidak boleh meminjamkan pemain atau juga melakukan jual beli pemain. Euro 2024 menjadi turnamen terburuk Cristiano Ronaldo bersama Portugal bila dilihat dari sudut pandang gol yang ia cetak. Ronaldo sudah menjadi bagian dari timnas Portugal sejak ia berusia 19 tahun. Sejak saat itu Ronaldo total sudah membela Portugal pada 6 Piala Eropa dan 5 Piala Dunia. Dari total 11 turnamen besar tersebut, hanya di Euro 2024 Ronaldo tidak bisa mencetak satupun gol. Di 10 turnamen besar sebelumnya, Ronaldo selalu garang dalam urusan mencetak gol ke gawang lawan, terlebih di fase grup. Dilansir Marca, Newcastle United dikabarkan sudah mulai mendekati Juventus untuk jasa Arthur Melo pada bursa transfer musim panas ini. Si Nyonya Tua memang berencana untuk menjual Arthur Melo karena dia tidak masuk dalam rencana pelatih baru Thiago Motta, meskipun tampil meyakinkan selama dipinjamkan ke Fiorentina pada musim lalu. Sang pemain perlu dijual karena merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di Turin. Arthur Melo sebelumnya pernah bermain di Inggris bersama Liverpool pada musim 2022-2023. Namun peminjaman itu berjalan seperti bencana dan kini saatnya dia membuktikan kualitas dirinya.